Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kemarin kita mempelajari surat Shad, sudah sampai pada ayat yang ke-13 ya, yang dijelaskan di mana Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita bahwa sebelum orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah atau orang-orang kafir Mekah mendustakan kepada Al-Quran, sudah ada pendahulunya, yaitu kaum Tsamud, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, kemudian Ashabul Aikah, kaumnya Nabi Shu'aib. Lalu Allah bilang ulaikal ahzab. Semua itulah golongan-golongan yang kafir, ya, golongan-golongan yang memusuhi para nabinya. Lalu Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yaumil hisab isbir ala ma yaqulun wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Jadi kata Allah, in tidaklah kulun tiap-tiap golongan ini tadi ya, Al-Ahzab itu bentuk kata jamak dari Al-Hizbu. Al-Ahzabu jamak dari Al-Hizbu. Kalau enggak pakai al, ini mau jemputnya Ahzab, Ahzabu ya. Tapi itu bentuk jamaknya, bentuk tunggalnya Hizbun, Hizb. Hizb itu golongan, kelompok. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Manusia itu kalau sudah berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, Allah bilang apa? Kullu hizbin, setiap golongan, bima, dengan apa yang, ladaihim, ada pada mereka, farihuna, orang-orang yang membangga-banggakan. Kita ini oleh Allah dilarang menjadi orang yang bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, dilarang. Kita ini hanya disuruh oleh Allah menjadi satu. Muslimin semuanya itu harus menyatu. Harus istilah sini bersatu,
Padahal sebetulnya bukan bersatu, menyatu. Jadi tidak boleh ada kelompok muslimin yang bermusuhan. NU sama Muhammadiyah nggak boleh bermusuhan. Karena di Indonesia sudah terkenal ada dua kelompok besar muslimin, ada orang NU, ada orang Muhammadiyah. Itu tidak boleh sebetulnya itu. Harus bersatu, harus menyatu. Apalagi kelompok yang lebih kecil dari itu. Ya. Karena Islam itu mengajarkan persatuan, bukan perpecahan. Ya, makanya kita di sini di masjid ini tidak boleh ada perpecahan, harus bersatu. Ya, persatuan, penyatuan tadi boleh saja terdiri dari kalau zaman Nabi dulu golongan Ansor sama golongan Muhajirin. Tapi orang Ansor sama Muhajirin kan kerjasama, tidak saling menjegal, tidak saling menjatuhkan. Mereka menjadi jamaah, gitu loh Pak. Orang bisa saja dia jadi golongan Ansor karena memang dia orang Ansor. Orang boleh aja dia dari golongan NU karena dari sejak kecil dia tahunya itu agama Islam itu melalui kiai-kiai, guru-guru yang dari kalangan NU. Tahunya Islam dari situ. Ada yang dari kecil tahunya Islam itu dari guru-guru, kiai-kiai dari kalangan Muhammadiyah. Ya dia tahunya Islam itu begitu. Ya. Makanya saudara nggak masalah sebetulnya mau NU mau Muhammadiyah, nggak apa-apa sebetulnya. Itu cuma nama ormas ya, bukan nama agama. Jadi NU itu bukan agama dan Muhammadiyah juga bukan agama. Agamanya itu Islam. Nah, itu yang harus kita pegang teguh. Kalau ada perbedaan pendapat di antara golongan-golongan ini, mestinya bisa diselesaikan dengan kembali kepada ajaran Islam. Karena NU itu Islam, Muhammadiyah itu juga Islam. Ya, jadinya ya harus bersatu, tidak boleh ya membangga-banggakan kelompoknya, golongannya, lalu merendahkan kelompok yang lain. Tidak boleh, dilarang keras oleh Allah. Makanya orang-orang Muhajirin itu tidak berani mengolok-olok orang Ansor, orang-orang Ansor juga tidak berani mengolok-olok orang Muhajirin. Masing-masing punya kelebihan yang dipuji oleh Allah kedua-duanya. Ya, jadi nanti setelah ini kita akan sampai pada surat Ar-Rum yang saya baca tadi biar lebih ingat. Ini kan kita mempelajari surat 38 nih. Harusnya surat Ar-Rum ini yang kita pelajari lebih dulu. Surat nomor 30. Tapi karena turunnya wahyu itu surat Shad dulu turun duluan baru surat Ar-Rum, ya kita ngikuti yang surat Shad dulu turun. Ini di surat Ar-Rum surat yang ke-30, Ar-Rum itu artinya Romawi. Jadi nama Romawi itu dalam Al-Qur'an itu diabadikan. Artinya apa? Ya sesuatu yang penting itu dibicarakan itu, kekaisaran Romawi itu. Dulu pernah ada kerajaan besar, kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi dengan kaisar-kaisarnya. Yang sebetulnya mereka itu asal mulanya diajari melalui Taurat atau Injil, melalui Injil ya supaya mereka bertuhan hanya kepada Allah saja melalui ajaran Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Tapi kemudian Nabi Isa karena hebatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati dan lain-lain, lalu dianggapnya sebagai anak Tuhan ini anak Tuhan ini. Sama seperti Tuhannya, seperti Bapaknya, bisa menghidupkan orang mati. Lalu disembahlah Nabi Isa, dianggap sebagai Tuhan. Nah, jadi Nabi Isa pun mengajarkan menyembah kepada Allah yang beliau menyebutnya Bapa. Ya, itu kalau orang baca Injil sekarang kan banyak kata-kata Bapa dalam Injil yang sekarang ini ya, bukan Injil Nabi Isa tapi Injil Matius dan lain-lain itu.
Yang dimaksud dalam ayat Injil itu Bapa ya Allah itu. Nah, tapi mereka menyebutnya sebagai bapaknya Nabi Isa. Kalau cuma bapak dalam pengertian tidak sesungguhnya ya wallahu a'lam mungkin masih termaafkan ya. Tapi kalau bapak seperti bapak biologis gitu ya jadi musyrik ya. Jadi kembali ke sini dalam surat Ar-Rum di surat yang ke-30 ada satu ayat yang sangat penting ini. Suratnya surat nomor 30, ayatnya juga ayat 30, nomor cantik ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ini ayatnya ini. Fa'akim maka tegakkanlah, hadapkanlah dengan tegak wajhaka wajahmu, maksudnya dirimu, yang disebut wajahmu tapi maksudnya dirimu. Fa'akim wajhaka maka tegakkanlah dirimu lidini kepada agama itu hanifan dengan hanif dengan cenderung kepada kebenaran. Maksudnya Allah menyuruh kita semua ini Bapak Ibu dan saudara sekalian menyuruh Nabi dulu. Ini kan kata-katanya fa'akim fa maka akim. Ini fi'il amr dari kata koma. Koma fi'il madinya, yakumu fi'il mudhari'nya, akim fi'il amrnya. Fa'akim maka maka tegakkanlah, berdiri tegaklah kamu, tegakkanlah wajhaka dirimu lidini li kepada ad-dini agama itu. Agama itu apa? Ya agamanya Allah. Agamanya Allah apa? Islam. Maka tegakkanlah dirimu. Artinya kita ini diperintah oleh Allah. Dulu Nabi Muhammad SAW yang diperintah oleh Allah supaya diri kita ini kita hadapkan kepada Islam saja. Hadapkanlah wajahmu kepada Islam. Jadi kita tidak boleh melihat yang lain dari Islam, nggak boleh Pak, Bu. Allah suruh menghadapkan wajah kita kepada agama itu saja. Agama apa? Agama Islam. Bukan agama Muhammadiyah, bukan agama NU, bukan agama yang macam-macam itu, bukan. Ya, bukan. Kepada agama Islam. Kepada agama itu hanifan dalam keadaan condong kepada kebenaran. Kenapa Allah menyuruh kita menghadapkan wajah kita hanya kepada Islam? Karena Islam itu fitratallah, ciptaan Allah. Agama Islam itu adalah agama bikinan Allah, ciptaan Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ciptaan manusia. Terus allati yang jadi agama Islam itu fitrahnya Allah. Yang fitrah Allah itu tadi ciptaan Allah, ini artinya ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang bernama Al-Islam itu allati yang fataron nasa, Allah telah menciptakan manusia alaiha di atasnya, di atas fitrah Allah itu. Ha, ini kembalinya kepada fitrah. Nih. Ini kan isim apa namanya?
Isim lawannya mudzakkar apa? Muannas. Nah, isim muannas ya domirnya domir muannas. Ya, jadi Allah Ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah itu, di atas agama itu. Jadi Nabi menjelaskan ayat ini. Semua manusia itu, setiap mauludin yang dilahirkan, mauludin. Maulud itu sesuatu yang dilahirkan. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan itu, maksudnya semua manusia yang lahir ke dunia, yuladu, ya, dia dilahirkan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Jadi anak yang lahir ke dunia itu semuanya itu anak-anak Islam itu sebetulnya. Lahir itu sudah dalam keadaan Islam, semua anak. Lalu Nabi mengatakan, tapi kenyataannya manusia itu ada yang bukan Islam, ada yang agamanya Yahudi, ada yang agamanya Nasrani. Bagaimana kalau begitu? Nabi menjelaskan, fa'abawahu, maka kedua orang tuanya dia, kedua orang tua manusia yang lahir itulah yang yuhawwidanihi, menjadikan dia Yahudi. Au yunassironihi, atau kedua orang tuanya itulah yang menjadikan dia Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya itulah yang menjadikan dia Majusi. Yang menyahudikan anak itu, yang menasranikan anak itu, yang memajusikan anak itu adalah kedua orang tuanya. Jadi kalau anak kita nanti ada yang menjadi Yahudi, yang salah itu orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita jangan sampai anak kita menjadi Yahudi, jangan sampai. Harus kita awasi, harus kita didik selama dalam pengawasan kita. Ya. Lalu Allah berfirman di sini, la tabdila li khalqillah, la tabdila, tidak ada pengganti, li khalqillah, bagi ciptaan Allah, untuk ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu tidak bisa diganti dengan ciptaan yang selain Allah, tidak bisa. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan saya misalnya. Terus ada orang Amerika saking pinternya dia bikin orang seperti saya dengan ilmu apa namanya itu? Cloning. Nah, dia mengkloning saya, mengambil salah satu bagian dari tubuh saya, sel saya, terus dirubah dengan proses cloning menjadi orang sama seperti saya. Karena presiden Cina yang sekarang itu cloningan itu. Yang asli udah mati. Ceritanya, wallahu a'lam bener apa enggak. Wajahnya seperti wajah robot itu kan. Presiden Cina itu kan kayak robot itu, kayak enggak ada perasaan gitu. Ya, jadi ciptaan Allah itu tidak sama. Kalau misalkan ada orang manusia bisa bikin seperti manusia lain yang hampir sama dengan proses cloning tadi. Yang cloningan ini dengan yang aslinya itu lain, Pak. Gitu loh. Ya. Allah bilang ini Islam itu adalah ciptaan Allah, tidak ada pengganti bagi Islam, itu tidak ada. Manusia membuat aturan sama seperti Islam, seperti aturan Islam. Aturan yang seperti Islam itu bukan Islam. Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah disebut al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di hadapan Allah adalah al-Islam. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad, Islam yang sesungguhnya, yang seharusnya kita yakini sebagai kebenaran. Jadi kalau sekarang ada orang mau bikin Islam Nusantara, Islam Nusantara itu bukan Islam, Pak. Ngono loh. Bu, ya. Tapi jangan mau dibodohin. Nggak ada istilah Islam Nusantara kecuali itu bikinan orang saja, itu bikinan orang zaman sekarang lagi. Zaman para sahabat dulu nggak ada istilah Islam Nusantara. Ada lagi orang bilang Islam murni, Islam sejati.
Beberapa tahun yang lalu, tahun 80-an kan muncul istilah Islam murni, Islam sejati. Sekarang ada lagi Islam Nusantara ini. Nah saudara jangan terpengaruh dengan omongan itu semua, jangan. Islam itu cuma satu. Al-Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. La tabdila li khalqillah, tidak ada pengganti bagi ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim, zalika itulah ad-dinu agama atau ad-din al-qayyimu yang lurus. Ini naat, ini man'ut, ini naatnya. Ya, ini sifat, ini mausuf. Agama Islam itu adalah agama al-qayyimu yang lurus. Walakinna, akan tetapi, walaupun Allah sudah bilang bahwa agama Islam adalah agama yang lurus, akan tetapi aktsaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Jadi kebanyakan orang tidak tahu. Makanya pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Islam, ada yang berpakaian seperti orang Yahudi, ada yang berpakaian seperti orang Nasoro, ada yang berperilaku seperti Yahudi. Mereka anggap gak apa-apa, biasa. Yang penting kan saya kan agamanya kan Islam. Gitu. Gak bisa Pak, kayak gitu gak bisa. Nah, udah, lalu pada ayat berikutnya, setelah Allah bilang fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, ya, maka hadapkanlah dirimu kepada Islam itu dengan lurus, dengan cenderung kepada kebenaran. Nah, ini kalimat ini Pak, ini kalimat ini sampai di sini diputus oleh Allah, dan ini adalah istidraj. Ini kata kalimat yang di luar konteks, hanya Allah sisipkan di situ. Gandengannya dalam memahami ayat ini adalah fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Terus gandengannya ke sini, hadapkanlah wajahmu kepada Islam itu dengan tegak lurus, dengan lurus, munibina ilaihi, dalam keadaan bertobat kepadanya. Dulu kamu sebagai orang Islam, dari lahir kamu sudah anaknya orang Islam, tapi kamu nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji. Mungkin ada yang kayak begitu di antara muslimin ya? Ada nggak? Ada ya, banyak ya. Nah, kamu orang Islam, KTP-nya Islam, orang tua kamu Islam, ibu kamu Islam, bapakmu Islam, tapi kamu sejak kecil nggak pernah ngaji, baca Quran nggak bisa, sholat pun tidak dikerjakan. Nah, itu masa lalu, nggak apa-apa. Kamu masih hidup, sekarang kamu ketemu dengan kumpulan orang-orang yang mengaji. Kita ini kumpulan orang-orang yang mengaji Al-Quran. Lalu di antara kita ada yang baru datang, baru mengikuti. Enggak apa-apa. Masa lalu kamu dulu enggak pernah sholat, enggak pernah tahu, enggak pernah ngaji, enggak bisa ngaji, itu masa lalu. Sekarang harus berubah. Mumpung belum mati. Nanti kalau udah mati mau berubah, ya bisa udah. Nah, mumpung belum mati, belum pada wafat kita ini, ayo kita hadapkan wajah kita kepada Islam dengan apa? Munibina, dalam keadaan sebagai orang-orang yang bertaubat. Munibina itu orang-orang yang bertaubat, ilaihi, kepada Dia, kepada Allah. Hadapkanlah wajahmu kepada Islam dalam keadaan sebagai orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jadi bagi kita yang dulunya enggak pernah ngaji, dulunya mungkin sholatnya bolong-bolong, sibuk mengerjakan yang lainnya sampai sholat ditinggalkan, ya, Allah kasih kesempatan, Allah ampuni, Allah maafkan. Sekarang, mulai sekarang hadapkan wajahmu kepada Islam sebagai orang-orang yang bertobat kepadanya. Dulu kamu seperti itu, enggak sholat, sekarang sholat terus. Dulu kamu enggak pernah ngaji, sekarang ngaji terus. Itu namanya bertobat. Bertobat kepadanya, ini perintah yang pertama, hadapkan dirimu kepada Islam, ya, dalam keadaan seperti orang yang kembali atau bertobat kepadanya.
wattaquhu, dan mulai sekarang bertakwalah kamu semua kepada Dia Allah. Bertakwa. Bertakwa artinya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu pengertian sederhananya saja. Wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Dulu enggak pernah sholat, sekarang sholat. Wala takunu, ini pesan berikutnya. Kamu hadapkan wajahmu kepada Islam, kamu jalani Islam ini dengan menegakkan sholat. Lalu pesan yang ketiga, yang penting sekali ini, wala takunu, dan janganlah kamu semua menjadi minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik. Kamu jangan menjadi dari golongan orang musyrik itu. Kamu sudah jadi orang beriman, sudah jadi orang yang bertauhid. Bertauhid artinya memahaesakan Allah, menganggap Tuhan itu cuma satu, tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya bapak, tidak punya ibu, ya. Terus kamu jangan menjadi golongan orang-orang musyrik itu. Nah, lalu Allah sebutkan di sini orang musyrik yang mana yang Allah melarang kita menjadi dari golongan mereka. Dijelaskan pada ayat yang 33. Minalladzina, jangan kamu menjadi dari golongan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu kata Allah adalah minalladzina, dari golongan orang-orang yang farraqu, mereka memecah belah dinahum, agama mereka, wakanu, dan jadilah mereka karena berpecah belah lalu menjadi syiah, berkelompok-kelompok. Jadi Allah melarang kita sebagai orang Islam memecah belah Islam sehingga menjadi kelompok-kelompok Islam yang kata Allah, kelompok-kelompok Islam yang dilarang oleh Allah adalah kelompok-kelompok Islam yang kullu hisbin, tiap-tiap kelompok itu, bima, dengan apa yang ladaihim, ada pada mereka, di sisi mereka, farihun, orang-orang yang bangga. Jadi saudara, kita dilarang berada dalam suatu kelompok yang membanggakan kelompok kita, lalu merendahkan kelompok lain, padahal kita ini kelompok-kelompok yang muslim semua. Muhammadiyah muslim, NU muslim, FPI yang dilarang itu juga muslim, FPI yang baru itu muslim juga, HTI itu juga muslim, ya, Jamaah Tabligh itu juga muslim, apalagi Salafi itu juga muslim. Nah, masing-masing kelompok-kelompok itu jangan menjadi ya kelompok yang bima ladaihim farihun, membanggakan apa yang ada pada mereka. Oh, kelompok kami yang paling benar, yang masuk surga itu cuma kami saja, lainnya itu masuk neraka. Itu ahli bid'ah semua itu. Jangan begitu. Ini loh ayatnya nih. Kita tidak boleh menjadi orang yang membanggakan kelompok kita. Termasuk kita yang ada di Masjid Nurul Hidayah ini. Kita nggak boleh kita membanggakan pengajian kita. Pengajian kita ini yang terbaik di Sampit, tidak boleh kalian bilang begitu. Oh, apa terbaik, apa? Di luar sana masih banyak orang yang lebih alim dari saya, lebih pintar daripada saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Dibandingkan dengan para ulama yang kubar, yang besar-besar. Dibandingkan Imam Nawawi aku, waduh nggak ada apa-apanya. Oh, Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin itu mazhabnya Syafi'i, kalau sholat subuh pakai kunut itu. Nah, sampean nggak pakai kunut ya? Ayo. Jadi saudara, kita ini disuruh menjadi orang Islam dan berpegang teguh kepada Islam, dan jangan memecah belah Islam ini menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya. Itu yang dilarang. Kalau mau jadi Muhammadiyah, jadilah orang Muhammadiyah, tapi jangan menjelekkan orang NU.
Jadi orang itu silahkan, tapi jangan menjelekkan orang Muhammadiyah. Gitu loh maksudku. Belum paham juga. Aduh, sudah, saya nggak bisa lagi aku ngasih paham sudah. Nanti ya biar Allah aja yang memahamkan sudah. Ya, udah selesai ya. Nah, kita kembali ke ayat ini tadi yang sedang kita pelajari. In kullun, tidaklah tiap-tiap, in di sini ini diartikan ma. Tidak. Ini tafsir Jalalain ini, Pak. Ini tafsir Jalalain yang merah-merah ini. In tidaklah, karena in itu kadang-kadang berarti jika. In bisa berarti sungguh. Nah, di sini artinya tidak. Karena itu dikasih tafsir supaya orang nggak salah paham. Para ahli tafsir menjelaskan, in di sini artinya itu ma, tidaklah, kulun tiap-tiap. Tiap-tiap apa? Tiap-tiap minal azab, tiap-tiap golongan dari golongan-golongan itu. Tidaklah tiap-tiap golongan itu illa kecuali. Jadi kalau ada in di depan, di belakangnya ada illa, ini artinya tidak. Tapi kalau di belakangnya nggak ada illa, ini artinya sungguh. Atau bisa juga berarti jika. Nah, itu kuncinya, rahasianya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau ada in di depannya, di belakang disusul dengan illa, oh berarti in di sini artinya tidak, bukan sungguh, bukan jika. Insyaallah. In jika, sya'a menghendaki, Allahu Allah. Insya Allah jika Allah menghendaki. Nah di sini artinya tidak. Tidaklah setiap golongan itu illa kecuali kadzdzaba telah mendustakan ar-rusula kepada semua rasul. Perhatikan ini bacanya ar-rusula, bukan ar-rasula, bukan ar-rasula tapi ar-rusula. Ini jamak dari ar-rasulu. Kalau satu ar-rasulu. Ini kalau satu tuh tulisannya enggak seperti ini. Ya. Kita taruh contohnya di sini. Nah, kalau satu begini, ar-rasula, ini fathah, ar-rasula. Dari kata rasulun, rasulun seorang rasul, rasulun. Dikasih alif lam ar-rasulu. Karena termasuk huruf isim samsiah ya. Huruf samsiah. Ini al sini ya. Jadi ar-rasula itu satu orang rasul, tapi ar-rusula banyak rasul. Sehingga makna ayat ini jadinya tidaklah setiap golongan yang mendustakan rasulnya kecuali adalah kadzabar rusula, telah mendustakan semua rasul. Jadi kalau kita mendustakan satu orang rasul saja, maka kita sudah disamakan oleh Allah seperti mendustakan semua rasul Allah. Itulah sebabnya saudara, agama Islam ini mengajarkan kita beriman kepada Allah. Dalam rukun iman yang 6 itu. Iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Kita orang Islam ini bukan hanya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Injil juga, beriman kepada Taurat juga, gitu loh. Terus yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Nabi Muhammad, Rasulullah SAW, iman kepada Nabi Isa Al-Masih, iman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya. Ya. Terus yang kelima, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir, iman kepada qadha, kepada takdir. Jadi kita beriman, percaya bahwa takdir itu ada. Bahwa segala sesuatu terjadi karena takdir, dengan takdir Allah. Qadarullah.
Ya, qadarullah. Allah mentakdirkan sesuatu, maka terjadilah apa yang dia takdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, ya tidak terjadi. Kita udah menjaga diri nih, udah cuci tangan, selalu cuci tangan, udah pakai hand sanitizer, ya, sudah pakai masker misalnya. Ini pas sebenarnya nggak pakai masker, ya. Terus sudah hati-hati semuanya, tapi kok masih kena virus corona juga? Ya itu namanya takdir. Ya diterima lah, mau ditakdirkan oleh Allah apapun kita nggak bisa melawan takdir. Ya harus diterima dengan sabar. Ya Allah. Tuh. Waktu saya kena COVID kemarin itu, kapok, aduh nggak mau lagi kena aku. Maka aku mohon terus, ya Allah, jangan kau kasih lagi virus kepadaku ya Allah. Aku tiap hari masih berhubungan dengan orang-orang corona itu. Pak Wahid juga itu ya Pak Wahid ya. Masih berhubungan dengan orang-orang yang mungkin membawa virus corona ya Allah. Aku kapok ya Allah, jangan lagi dikasih corona itu ya Allah. Ya itu yang bikin mati ya istriku ya Allah. Ya bikin wafat istriku itu ya Allah. Ya syahid, insya Allah syahid. Nah. Bukan syahid ini. Ya. Jadi saudara, takdir Allah itu ada, kita percaya kepada itu. Nah, kalau ada orang mendustakan kepada seorang Rasul, Allah bilang dia seperti orang yang telah mendustakan semua Rasul. Kalau itu yang terjadi, fahaqqa iqabi, maka wajiblah siksaanku. Ini tafsirnya. Illa kadzabar rasul, kecuali dia telah mendustakan para rasul. Tidaklah setiap golongan itu kecuali telah mendustakan semua rasul Allah. Kenapa? Li'annahum, karena mereka, kata tafsir Jalalain ini, idza kadzabu wahidan minhum, apabila mereka telah mendustakan satu saja dari mereka para rasul Allah, faqad kadzabu, maka sungguh mereka telah mendustakan jami'ahum, semua rasul Allah, semua mereka yang rasul Allah tadi. Li'anna, kenapa mendustakan satu orang rasul dianggap oleh Allah mendustakan semua rasul? Li'anna, karena dakwatahum, dakwah mereka para rasul itu wahidatun, hanya satu. Dakwah para rasul itu satu saja. Wahia, dan dia adalah dakwatut tauhidi, dakwah tauhid. Ajaran para rasul itu semuanya satu, yaitu ajaran yang mengarahkan manusia kepada satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendustakan cara para rasul, fahaqqa, maka wajiblah. Ini fahaqqa diartikan wajaba, wajib, iqabi, siksaanku, wajib mendapatkan siksaanku. Ini tafsir Jalalain. Tafsir Imam Al-Baghawi enggak beda jauh. In kullun ma kullun, tidaklah setiap golongan tadi illa kadzabar rusula fahaqqa iqab, kecuali telah mendustakan para rasul maka wajiblah siksaanku. Ya, fahaqqa iqabi, wajaba alaihim, wajib atas mereka, wa nazala bihim, dan pasti turun kepada mereka azabi, siksaanku. Tidak beda dengan tafsir Ibnu Abbas juga, in kullun illa kadzabar rusula, tidaklah setiap golongan tadi kecuali telah mendustakan para rasul, yakni yaqulu, para ulama mengatakan kullu haula'i, setiap golongan-golongan itu, mereka-mereka itu kadzabur rusula, mereka sebenarnya orang yang telah mendustakan para rasul Allah. Kama, sebagaimana kadzabaka, mereka telah mendustakan kepadamu wahai Muhammad, kama kadzabaka, sebagaimana telah mendustakan kepada engkau Muhammad Quraisyun, orang Quraisy itu. Fahaqqa iqabi, maka orang Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad pun wajib mendapatkan hukumanku. Fawajabat alaihim uqubati, maka wajib atas mereka siksaanku. Sama dalam tafsir Ibnu Katsir juga sama. In kullun illa kadzabar rusula fahaqqa iqab. Faja'ala, maka Allah menjadikan illata halakihim, alasan kebinasaan mereka adalah huwa, dia itu takdzibuhum, pendustaan mereka birrusul, kepada semua rasul. Falyahdhar, maka hendaknya tiap orang berhati-hati, ya. Falyahdhar, maka hendaknya berhati-hati al mukhatabun, orang-orang yang berbicara, min dzalika, dari itu, asyaddal hadar, dengan
dengan peringatan yang amat kuat, amat keras. Maka hendaknya setiap orang yang berbicara hati-hati, jangan sampai dia berbicara dengan omongan yang membawa dia dari tauhid kepada syirik, ya, dari Islam kepada di luar Islam, jangan. Nah, ini celaka 12 apa celaka 13 ini? Surat keputusan larangan sholat Jumat di NTT sana ditandatangani Menak. Hebat sekali Menak kita ini. Menteri Agama kita yang baru ini hebat banget itu. Hebat, mau melawan Allah dia. Menandatangani surat larangan sholat Jumat selama masa pandemi sampai waktu yang tidak ditentukan. Nanti akan ditentukan kemudian. Terserah wali kotanya nanti. Masya Allah. Lalu Allah bilang apa terhadap mereka yang mendustakan Rasul? Wa ma yanzuru haula'i illa sayhatan wahidah ma laha min fawaq. Wa ma dan tidaklah yanzuru menunggu haula'i mereka itu, mereka orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul, menentang Al-Quran, menentang Islam, ya, memusuhi Islam. Sebetulnya hidupnya itu tidak lain hanyalah menunggu, ya, tidaklah mereka menunggu illa kecuali sayhatan wahidah, satu suara saja, yaitu suara trompetnya malaikat Israfil. Malaha min fawaq, yang kalau sudah datang suara itu malaha tidak ada lagi bagi dia, bagi golongan-golongan kafir-kafir itu min fawaqin, dari keselamatan, dari tidak ada lagi kembali, tidak ada lagi kembali tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia untuk beriman, nggak ada lagi. Jadi manusia yang kafir-kafir itu cuma tinggal menunggu matinya saja itu. Kalau udah mati baru dia kapok. Dan pada saat dia mati baru kapok, terlambat sudah. Kita ini kapoknya, tahu kapok ya? Bahasa Jawa ini. Kapok itu bahasa Indonesianya apa sih? Jerah, ya. Jerah. Orang itu baru jerah nanti kalau udah mati dia. Tapi terlambat, jerah udah mati kok baru mau jerah, udah mau mati udah naudzubillah min dzalik. Itu baru mau sholat, baru mau ngaji, udah terlambat. Malaha min fawaq, enggak ada lagi bagi dia untuk kembali. Nah, makanya mumpung kita semua belum pada wafat, ayo kita sekarang banting setir. Dari yang semula tidak pernah ngaji, mengaji. Dari yang malas sholat, rajin sholat. Dari yang enggak pernah puasa, belajar puasa. Ya. Banting setir. Dari yang suka berjudi, tinggalkan judi. Dari yang suka minum minuman keras, tinggalkan minuman keras. Dari yang suka pakai narkoba, tinggalkan narkoba. Banting setir pokoknya. Ya. Saya tidak menyebut merokok karena nggak ada larangan dalam Al-Quran. Walaupun Muhammadiyah mengeluarkan larangan merokok itu hukumnya haram, ya. NU mengatakan makruh itu. MUI ya? Haram juga ya. Ya. Nah, aku nggak berani bilang gitu. Pokoknya kalau bisa tinggalkan gitu aja. Ya. Tapi kalau ngalih meninggalkannya ya wis kamu minta tolong sama Allah itu aja. Ya Allah, tolonglah saya Allah. Jangan suka kepada itu barang lagi ya Allah. Itu barang itu kalau nggak ku ambil dia nggak akan sampai ke mulutku ya Allah itu. Tapi karena tanganku usil nih ya Allah, lalu aku ambil itu barang, ku masukkan ke mulutku gitu. Padahal sebetulnya kalau aku diam aja, aku nggak akan melakukan apa-apa itu. Ya ini maaf ya pada para perokok ya, saya tidak melarang sampean, tapi nanti urusan sampean sama Allah sajalah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah gitu aja. Nggih. Ya, sekian saja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.